Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Ibu Ima Susandra, Ibu Lisdawati, dan Saidina Alfani Mu'afah akan mencoba memaparkan materi tentang administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Ari H. Gunawan. Kemudian ada tugas utama hubungan masyarakat. Yang pertama, membuat publikasi tentang keadaan pendidikan dan pengajaran di sekolah dan menginformasikan prestasi serta ciri-ciri khasnya. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang keutamaan sekolah, membina hubungan baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada, menumbuhkan dorongan dari masyarakat terhadap pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan, dan yang terakhir melayani kepentingan masyarakat terutama para orang tua siswa tentang berbagai urusan dan informasi sekolah tentang anaknya. Kemudian ada hakikat hubungan sekolah dengan masyarakat. Hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Menurut Mulyasa. Baik, itu sedikit pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Ima dan Ibu Lisda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisdawati akan melanjutkan materi dari Saudari Dinda. Saya akan membahas tentang macam-macam hubungan komunikasi dalam dunia pendidikan. Macam-macam hubungan komunikasi ini ada 2 poin. Poin pertama yaitu komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan atau intern dengan masyarakat sekolah. Berfungsi untuk 1. Belajar membaca secara komprehensif, diskriminatif, dan kritis. Kedua, belajar mendengarkan secara tepat dan kritis, menilai dan menimbangkan gagasan yang didengarnya. Ketiga, sanggup mengekspresikan dalam berbicara yang jelas, lancar, dan efektif. Selanjutnya, sanggup mengemukakan pendapatnya, gagasannya dalam bentuk tertulis sehingga orang lain dapat membaca dan mengerti. Poin yang kedua, sanggup mengadakan penilaian secara kritis terhadap apa yang dilihatnya. Komunikasi dengan masyarakat di luar sekolah adalah merupakan suatu kenyataan bahwa sekolah tidak merupakan suatu yang berdiri sendiri terpisah dari dunia luar, melainkan berada dalam suatu sistem masyarakat yang telah tetap. Adapun motor penggerak hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, administrator sekolah, dan komite sekolah. Ini merupakan suatu penggerak, suatu dalam satu ikatan di mana saling berkaitan, harus kompak, harus kerjasama untuk menggerakkan hubungan sekolah dengan masyarakat agar sekolah bisa memberitahukan kepada masyarakat kualitas sekolah kita dan masyarakat bisa menerima informasi dari kita dengan baik dan benar sehingga penilaian kepada sekolah pun ikut baik. Adapun tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat di antaranya 1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Ketiga, untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Selanjutnya, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Selanjutnya, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Selanjutnya, untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Selanjutnya, untuk
mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Tujuan ini tercatat oleh Oteng Sutisna 1989 halaman 170. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ima Susandra akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan mengenai hasil yang diharapkan dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga lain yang ada di masyarakat. Yang kedua, saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Ketiga, adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat, dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Materi yang berikutnya yaitu sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Hubungan bersifat berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan keluar kampus atau external public relation guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir, hubungan dalam kampus atau internal public relation guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian para sivitas akademika tentang segala pemilikan material dan non-material. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu pentingnya keikutsertaan masyarakat di sekolah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepentingan sekolah, dan kedua, kepentingan masyarakat. Untuk yang pertama, kepentingan sekolah ini dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Adapun kepentingan lainnya adalah agar sekolah dapat mengerti berbagai sumber yang ada di dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha pendidikan pada umumnya. Yang kedua yaitu kepentingan masyarakat ini dapat dikatakan bahwa masyarakat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Pengertian, penerimaan, dan pemahaman masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat terhadap sekolah itu sendiri. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.